Masih mau ngeluh? Masih mau ngehek-ngehek, nangis-nangis dengan kondisi ini? No. Broker properti harus tegar, broker properti harus benar-benar bisa ngambil hikmah dari kejadian-kejadian. Halo, ketemu lagi dengan saya di Catatan Kaki Atib. Gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah sehat? Saya harap dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Pandemi COVID-19 membuat kita seorang broker properti sangat harus menguras tenaga pola pikir, pergerakan dan apa. Nah, di momen ini tidak ada kata tidak mungkin. Dalam kondisi yang seperti ini kita jangan patah semangat. Jadi gimana caranya menghadapi new normal buat broker properti? New normal, sesuatu yang baru semua. Alhamdulillah dengan adanya virus corona ini membuat kita menjadi seorang broker properti yang harus dituntut untuk kreatif dalam segala bidang, cara penjualannya, cara komunikasi sama konsumen, atau komunikasi sama teman-teman mediator atau broker properti atau agen properti. Kita harus benar-benar selektif dan benar-benar kita harus berani berinovasi. Ketika teman-teman broker properti tidak berani berinovasi, saya kira akan ketinggalan. Termasuk saya pun akan ketinggalan sangat jauh sekali. Berinovasi yang seperti apa yang harus kita jalankan ketika melihat pandemi COVID-19 ini sampai hari ini masih ada, dan ada informasi dari pemerintah bahwa new normal. Langkah apa yang harus kita ambil? Pertama, manfaatin sosial media selayaknya untuk kita gunakan. Apakah ada broker properti yang sampai hari ini belum paham tentang sosial media? Saya jawab ada. Kemarin saya pernah ngobrol sama salah satu teman, beliau saya anggap cukup mantap dengan mengatakan bahwa aku ora butuh sosial media, aku ora butuh marketplace, aku nggak butuh karena selama ini aku hanya mengendalin buy pun dan mendapatkan bayar segitu banyak. Tapi 1 minggu kemudian beliau telepon saya dan mengatakan bahwa, Mas, aku diajarin cara mengenal sosial media biar aku bisa jualan lewat sosial media. Nah, dari situlah saya baru ngeh bahwa ternyata kita harus berinovasi untuk mengikuti perkembangan ini. Jelas kerja dari rumah itu menuntut kita untuk cerdas, menuntut kita untuk selalu paham sosial media, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, terus masih banyak lagi. Kita harus paham akan itu. Paham dalam arti digunakan selayaknya untuk jualan, bukan untuk membeberkan atau bukan untuk menunjukkan keluh kesah kondisi. Jangan. Personal branding kita akan dilihat dari sosial media. Itu jelas akan dilihat dari sosial media. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita survei lokasinya kalau kondisi seperti ini, sedangkan masih ada daerah-daerah yang melakukan lockdown? Saya akan jawab, komunikasikan kepada owner yang meminta kita untuk menjualkan objek tersebut untuk memfotokan lokasi. Setelah memfotokan lokasi, kita mempelajari destinasi area melalui Google Map. Kita harus familiar dengan Google Map. Update-lah handphone kita dengan hal-hal yang positif atau hal yang penting yang mendukung buat kerjaan kita, kayak Google Map. Kita mencoba menganalisa lingkungan dengan Google Map. Itu nggak ada beratnya, gampang kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada notaris ketika kita harus selalu menjaga atau mengikuti aturan PSBB atau social distancing. Kenapa saya dari dulu selalu gembor-gembor broker properti harus memiliki kenalan notaris atau PPAT
yang bisa dipercaya. Di sini ketika kita ada permasalahan seperti ini, kita cukup by phone, by WA, itu bisa kita kabarin, kita konsultasi, beliau akan senang sekali. Saya yakin akan senang sekali ketika kita konsultasikan semuanya, bahwa ini loh kondisinya seperti ini gimana caranya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana caranya ketika ada buyer yang akan survei lokasi. Kemarin saya bingung, akhirnya saya putuskan untuk turun lapangan. Ya, kita harus turun lapangan nganterin, tapi jangan lupa kita pakai masker. Nah, kita pakai masker ini nggak akan mengurangin kok, nggak akan mengurangin rasa kepercayaan dari pihak buyer bahwa malah kita pakai masker nggak sopan. Oh enggak, justru buyer akan nyaman ketika kita nganterin buyer, kita tetap menggunakan masker. Masker inilah yang kita pakai menyesuaikan dengan protap yang ada. Dan alhamdulillah, ini masker saya ini ada labelnya. Dan masker ini masker produk dari Avail Indonesia. Jadi jika Anda membutuhkan untuk area Jogja, bisa di ini IG-nya. Selanjutnya, bagaimana caranya ketika kita akan ada pertemuan negosiasi? Oh, pakai masker lagi. Kita pakai masker lagi. Nah, pakai masker dan tetap. Nah, tuh. Terakhir, terus cara penjualannya seperti apa? Online. Dari awal saya mengatakan bahwa kita harus berinovasi. Yang tadinya belum mengenal marketplace, sekarang mengenal marketplace. Yang belum mengenal Facebook, pelajarilah Facebook. Facebook banyak sekali manfaatnya untuk mendulang atau mempertahankan personal branding kita. Facebook akan ada dua, Facebook yang penuh, Facebook reguler sama homepage. Ya, homepage itu bisa dipakai, dan masih banyak lagi media-media lain yang bisa kita gunakan untuk promosi dagangan kita. Gimana? Masih bingung? Masih mau ngeluh? Masih mau ngehe, nangis-nangis dengan kondisi ini? No. Broker properti harus tegar, broker properti harus benar-benar bisa ngambil hikmah dari kejadian-kejadian atau dari adanya bencana pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ingat social distancing. Kita harus siap dengan new normally. Begitu juga kita harus sebagai broker, kita harus menyesuaikan. Kita belajar mulai sekarang untuk new normally broker properti, yaitu kita harus berinovasi. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya, karena Anda akan orang pertama yang akan mendapatkan informasi tentang broker properti atau tentang dunia properti. Saya Adip Nukman. See you next. Bye.